Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa libadi ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furuhim wa jami talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Masih bab busana, yaitu perbuatan yang baik atau yang dicintai. Wal maqalatu sabiatu, dan adapun nasihat atau ucapan as-sabiatu yang ketujuh, nasihat yang ketujuh, an Yahya bin Mu'adin, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ma'aso, jangan bermaksiat siapa kalian, memaksiati siapa kalian semua Allah, kepada Allah al-karim yang al-karima yang maha agung. Al-hamidul fu'ali, artinya terpuji perbuatannya. Wahwa, adapun itu man, adapun barang siapa itu yukrimu, memuliakan siapa man nafsahu, kepada dirinya, bitakwa, dengan takwa, wabil ihtirasi, dan dengan menjaga anil ma'asi, dari kemaksiatan, wala asarat dunya, dan tidak membekas di hatinya apa dunia, aila qaddamaha, artinya tidak mendahulukan siapa orang tersebut kepada dunia, wala faddalaha, dan tidak mengunggul-unggulkan siapa orang tersebut kepada dunia, alal akhirati, atas akhirat, hakimin, dengan bijaksana. Artinya maksudnya bagaimana? Orang kalau ingin ibaratnya itu bahagia, yang pertama tuh jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat daripada Yahya bin Mu'ad. Jangan, yang seterusnya, jangan sampai perkara dunia itu sampai membekas di hatinya. Jangan sampai membuat resah, sedih, dan segala macamnya. Termasuk kemarin Pak Janis ya, balik ke petai lagi itu ya, sudah dicuri orang, sudah, besok tumbuh lagi. Nah ya, dan seterusnya. Pak D dulu kehilangan motor, kan ya diganti dengan motor yang lebih elok, ya kan? Pak Lupi ya begitu, kehilangan motor diganti motor yang lebih elok, lebih baru. Jadi nggak usah itu ya, itu cobaan Pak Lupi ya. Dites Pak Lupi itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi fitarin amin ya rabbal alamin. Kalau di Sengatawan, kenapa Pak? Apa? Ya kalau bisa nggak usah Pak, biarin. Nah kemarin di pasal pertama, di makalah pertama kan sudah ya, bahwa kita usahakan kita itu sayang dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nah, itu. Tapi andai kan Pak Janis nekat ya terserah. Itu kan nasihat para ulama. Bukan nasihat para ulama kemarin tuh hadis Nabi loh ya. Hadis Nabi sahih loh. Irhamu mangfil art yarhamkum mangfis sama. Kalau Pak Lupi pengen disayang makhluk atau umat yang ada di langit, ya nyayang umat yang di dunia itu. Maksudnya nyayang tuh yang sesuai syariat, jangan basing wae ya kan. Lagi anak orang disayang-sayang pula, bininya bukan, apanya bukan, ya udah boleh. Maksudnya sesuai syariat nyayangnya itu, gitu loh. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Aila qadamaha, artinya jangan mendahulukan, mementingkan dunia yang mengalahkan akhirat. Wala faddalaha, dan juga jangan mengunggul-unggulkan dunia alal akhirati, mengalahkan atas akhirat. Kan begitu. Ai musibun, artinya sebagai musibah fi af'alihi, bagi orang yang mengerjakan hal itu. Wawa, adapun hal tersebut itu man orang, yamna'u, yang bisa mencegah nafsu kepada dirinya, min mukhalifati aklihi, untuk
membedai akalnya as-salimi yang selamat. Artinya, andaikan kok orang bisa seperti itu, ya kan? Wah ini wayahnya nutup terpal, umpama Kang Dedi kan. Oh tapi wayahnya ngaji, wah ngaji dulu. Umpama, wah itu termasuk orang yang akalnya selamat. Nah itu maksudnya begitu. Nah, kemana Pak RT? Wah apa? Ngantar minyak guru. Wah tapi ini wayah ngaji ya, kata Pak RT kan. Wah tinggal dulu ngantar minyak, kakek dulu ngaji dulu. Nah itu namanya kalau menurut Yahya bin Mu'ad itu akalnya selamat. Nah itu maksudnya begitu. Ya entah. Ini tidak ada kebalikannya masalahnya Pak ya. Pokoknya saya nerangkan bahwa seperti itu namanya akalnya selamat. Kalau dibalik itu nggak ada keterangannya. Ya kakek Pak Lupi tersinggung pula. Kalau Pak Alif Rohimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Pokoknya keterangannya begitu. Wal maqalatu saminatu. Wal maqalatu adapun nasihat as-saminatu yang ke-8 itu anil A'masi dari A'mas. Ismu adapun nama A'mas itu Sulaiman bin Mahroni, Sulaiman bin Mahron Al-Kufi yang ada di daerah Kufah. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada A'mas. Ucapan A'mas bagaimana man kana ra'sa malihi ataqwa kullat alsanu an wasfi ribhi dinihi. Man adapun barang siapa itu kana ada siapa orang tersebut. Man adapun barang siapa itu kana ada apa ra'su malihi pokok utama hartanya itu at-taqwa takwa, barang siapa kok yang menjadi keutamaan bagi dia itu yang penting takwa, ya kan, takut kepada Allah, mengutamakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kalat maka akan lengket apa al-alsanu lisannya anfasfi ribhi dinihi, dari mensifati mencari keuntungan dari agamanya. Artinya apa? Orang kok yang diinginkan itu sudah takwa, yang pedomannya dia itu atas perintah Allah, maka dia tidak akan mencari keuntungan dari amal akhiratnya. Maksudnya begitu. Pokoknya ngaji yo ngaji, nggak golek rokok, nggak golek minyak, nggak golek upah. Nah, itu begitu Pak Lupi ya. Tapi kalau Pak Lupi jangan tekor. Ngapa Pak Lupi nyuntik? Lu kan nggak ngambil upah Pak Lupi. Waduh, kata kemarin ngaji itu nggak ngambil upah. Nah, tidak begitu. Itu kan perkara usaha dunia Pak Lupi ya. Silakan. Berdagang ya begitu. Jangan nggak ngambil upah Pak Janis ya. Lain. Ini maksudnya begini loh. Artinya itu yang menjadi pikiran dia itu pokoknya takwa. Takwa itu bagaimana sih? Oh Pak Janis. Kemana Pak Janis? Ngaji. Ngapa ngaji? Perintahnya Allah. Ngapa Pak Janis? Motong. Ngapa? Wah Nabi nyontohkan kerja. Nah itu begitu maksudnya. Apapun itu didasari dari perintahnya Allah dan contoh dari Rasul. Ngapa Pak Janis? Begini lagi umpama. Sunnah Pak katanya. Nah, umpama ya kan. Itu kalau telat pula kan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu umpama. Itu contoh-contoh. Nah, ngapa Pak Lupi kok ke masjid jamaah, ngapa sholat, ngapa kok sholat, perintahnya Allah. Nah itu Pak ya, melaksanakan perintahnya Allah. Nah, dan seterusnya ngapa Pak Lupi nulung orang itu sering nggak bayar loh Pak Lupi kalau apa utang, aku nggak urus. Kalau ada orang utang perintahnya Nabi, kalau ada disuruh ngasih ya dikasih. Lah perkara biasanya orang itu biasanya ndak bayar utang, bukan urusan aku takwa menurut perintahnya Allah dan Rasul. Nah, jadi tidak ada rasa kecewa Pak Lupi ya. Itu begitu. Kang Dedi ngapa nulung orang, ngapa gotong royong? Kenapa? Perintahnya Nabi begitu. Nulung tetangga, kawan, kanti yang kita bisa nulung. Bisa aku tenaga. Iya kalau besok dia mau nolong kamu, kalau enggak aku enggak urus itu. Yang penting Allah dan Rasul perintah bahwa suruh tolong menolong, ya tolong menolong. Masalah selain itu bukan urusan aku. Lah itulah ibaratnya awal dari takwa. Jadi segala sesuatu asal awalnya itu krono perintahnya Allah, ya selesai. Tidak ada rasa katanya meruto atau kecewa, kecil hati, sedih, nggak ada Pak Mukhlis ya. Apa Pak Mukhlis kok nikah itu? Ya pokoknya perintahnya Allah. Wah, orangnya tidak baik, bukan urusan aku.
Allah Rasul perintah nikah, nikah. Nah, perkara tidak baik nanti dibaikin sendiri sama Allah. Yang penting awalnya menurut perintahnya Allah dan Rasul. Gitu. Pak Lupi, ngapa kok nikah lagi umpama? Kalau berani Pak Lupi ya. Nah itu. Abgodulil basar, ahsanulil farji gitu. Menjaga mata dan menjaga kemaluan umpama. Kalau berani pula Pak Lupi ya. Kalau pengen tidur di emperan tuh silakan lah. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darini amin ya rabbal alamin. Tapi niatnya sudah benar menurut perintahnya Allah dan Rasul. Jadi setelah itu tidak ada apapun di setelah itu istilahnya tidak menjadi masalah. Maksudnya begitu loh. Ya ibu-ibu itu ikut ngaji ngapa? Ikut ngaji wajib. Sebenarnya aku takut dengan Pak Janis itu tapi karena ngaji itu wajib, saya tetap datang kata ibu-ibu umpama kan. Nah, itu contoh. Karena awalnya menuruti perintahnya Allah dan Rasul. Ini terusannya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, wa man dan adapun barang siapa. Itu karena ada siapa orang ada apa ra'su malihi pokok dari hartanya itu ad-dunya dunia kalat maka akan lengket apa al-asanu lisannya an wasfil khusroni dinihi dalam mensifati kekurangan agamanya. Jadi barang siapa kok ibaratnya tuh yang disebut-sebut, yang dibahas, yang dipikir, ya kan, duduk ya ngomong dunia, pergi ya karena nyari dunia, ya kan, nak tidur ya mikir dunia, ngomong-ngomong ngotar ya pokoknya ngotar dunia, maka lisannya akan lengket, akan mensifati daripada dunia dan dia akan mencaci agamanya dan agamanya akan rusak. Nah, itu begitu. Akhirnya apa? Nengok orang ke masjid tuh dicaci-caci. Ke masjid kok begitu? Ini begitu. Sholat kok begitu? Lu katanya pegawai sara kok begitu? Nah, macam itu akhirnya. Karena dalam hari-harinya dia istilahnya tuh apakan masalah dunia. Nah itu kurang lebih contohnya begitu, nanti dilebarkan sendiri Pak ya, Pak Lupi ya, nah, dicari sendiri, oh begitu ya. Wal makna dan adapun maknanya, man adapun barang siapa itu tamassaka berpegang teguh alat takwa atas takwa. Takwa itu bagaimana sih? Bimtisali awamirillahi ta'ala dengan mengikuti perintah mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wajtina bima'asi dan menjauhi daripada kemaksiatan. Bi'an assasa jika kok mendasari siapa orang tersebut af'alahu kepada tingkah lakunya bimuwafiqotis syar'i dengan cocok dengan perintahnya syariat agama. Jadi apapun pekerjaannya itu ada dasarnya. Ngomong syukur-syukur ya ngomong ada dasarnya. Pekerjaannya ada dasar perintahnya agama. Maka orang yang model seperti itu falahu. Maka itu bagi orang yang model sedemikian itu hasanatun adapun akan menjadikan kebaikan-kebaikan kasirotun yang sangat banyak, yang kebanyaknya tadi latukso yang tidak akan bisa dihitung. Jadi barang siapa ibaratnya setiap gawenya, kerjanya, bahkan nak melangkahkan kaki, bahkan saking telitinya nak ngedipkan mata itu karena perintahnya Allah. Nak nyedot nafas, nak ngeluarkan nafas itu karena kehendaknya perintahnya Allah, digunakan untuk Allah, untuk agamanya Allah. Maka orang-orang yang demikian itu ya sudah, pokoknya bagi dia itu kebaikan yang banyak. Banyaknya berapa Mbah Dur? La yuhtuhso, tidak terhitung, terhitung. Nah itu. Waman dan abadapun barang siapa itu tamasaka berpegang teguh ala umurin di atas perkara-perkara mukhalifatin yang bertentangan lisar'i kepada syariat Islam, falahu maka andekan kok kita itu model demikian, sayyi'atun falahu maka itu bagi orang yang demikian sayyi'atun adapun kejelekan-kejelekan kasiratun yang sangat banyak, ajazat yang akan lemah atau tidak mampu apa al-alsanu lisan ang dzikri dalika atas mengucapkan kejelekan-kejelekan itu, atas dosa itu maksudnya bil ada di dengan hitungannya, maksudnya nggak bisa dihitung dengan lisan. Andaikan
kok kita itu berpegang teguh dengan menyulayani atau berseberangan dengan syariat. Maka di kita menjadi kejelekan-kejelekan yang banyak yang menjadikan lisan kita tidak mampu untuk menyebut dosa kesalahan yang kita perbuat tadi. Wal maqalatut tasi'atu an Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu. Dan makalah yang ke-9 an Sufyanus Tsauri dari Sufyan Ats-Tsauri wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Wal maqalatut tasi'ah